Semuanya tentang Engkau Tuhan. Semuanya tentang Engkau Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu yang kami perlu. Lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu satu tempat di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran buat kami semua. Kami mau di malam hari ini kami pulang membawa sesuatu yang baru. Biar setiap kami mempunyai sesuatu pemahaman yang baru tentang firman-Mu Tuhan. Pemahaman yang baru tentang apa arti doa. Dan kami boleh mempraktekkan diri kuasa yang luar biasa buat kami Tuhan. Jika setiap kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga setiap kami boleh mendengar dan kami boleh berubah secara pembaharuan diri kami. Dan jadi benih yang baik, tertanam dalam hati kami yang baik, dan berakar kuat dan akhirnya bertumbuh dan berbuah. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Terima kasih buat tim PW. Sekali lagi shalom. Ini kali ketiga saya. Jadi terakhir saya tahun kemarin. Dan terima kasih Pak Yos. Saya boleh hadir di tempat ini lagi. Masih ingat wajah saya? Masih. Ini tema yang diberikan saya di malam hari ini. Boleh pemain piano menemani saya. Tentang kuasa doa. Jadi doa itu seringkali kita sudah dengar dari sejak kecil. Kita sejak sekolah minggu, bahkan itu hal yang tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan hal itu kita lakukan setiap hari. Bangun pagi, mau makan, apa aktivitas kita mungkin kita akan awali dengan doa. Tapi seringkali doa itu nggak berkuasa, itu jadi hal yang wajar buat kita. Saya ulangi, kadang-kadang doa kita dan tidak terkabul dan tidak jadi sesuatu yang berkuasa, dan itu kita anggap hal yang biasa. Dan saya mau katakan di sore hari ini, seringkali kita hanya mengejar bentuk. Bagaimana kita berdoa, berapa lama kita berdoa, bahasa apa yang kita gunakan, mungkin cara kita berdoa, bentuk tubuh atau apapun juga, kita kehilangan esensi doa. Setuju enggak? Seringkali kita mengejar itu. Seringkali kita doa berapa lama, setiap hari 2 jam, 3 jam. Tapi dampaknya seringkali saya seorang suka mengamati di luaran sana, saya melihat orang tuh dia rajin doa pagi sejak SMP, sejak SMA. Sampai berpuluh-puluh tahun dia rajin doa pagi. Tapi gak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya, bahkan dia jatuh dalam dosa, bahkan dalam. Bahkan dia seorang hamba Tuhan. Bagi gak ada jaminan lamanya kita berdoa dengan kuasa. Makanya di sore hari ini saya mau kasih dari sisi lain. Kita next selanjutnya slide-nya. Oke. Kita buka di Yakobus pasal ke-5. Ini ayat yang sering kita dengar. Tapi kita akan bahas bagaimana kita supaya setiap kita berdoa ada dampaknya. Yakobus pasal ke-5 ayat yang mulai kita dari ayat yang ke-15. Yakobus pasal ke-5 mulai dari ayat yang 15 sampai ke-16 terlebih dahulu. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang saya garis bawahi adalah doa orang yang benar. Seringkali kita nggak menganggap sepele ini. Orang yang benar itu seperti apa? Seringkali kita hanya mengejar bentuk, kita mengejar lamanya berdoa. Berapa lama kamu berdoa setiap hari? Berapa lama kamu saat teduh?
tapi menghiraukan posisi kita sebagai anak. Bahasa selanjutnya, kita akan lihat. Itu doa orang yang benar, bukan lamanya berdoa dan bukan caranya berdoa yang membuat doa berkuasa, tetapi lebih ke posisi secara hukum sah atau tidak. Kalau dalam bahasa kami namanya legal ground pendoa. Jadi kalau pendoa itu tidak punya sah sebagai anak, apapun yang dia doakan, lamanya dia berdoa atau caranya berdoa, doa itu nggak pernah ada kuasanya. Jadi yang perlu kita mulai bangun di malam hari ini adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Makanya tadi lagu saya sangat suka dari doa Bapa kami. Ketika kita memanggil Bapa kami, posisi kita apa? Anak. Seringkali kita menghiraukan kita belum jadi anak, tapi kita minta sesuatu yang besar kuasanya. Makanya seringkali banyak sekali doa-doa kita tanpa kuasa. Bahkan doa hanya sekedar aktivitas, doa hanya sekedar rutinitas, apa yang kita ucapkan hanya sekedar kata-kata tapi tanpa kuasa. Karena kita tidak pernah meneliti hati kita, posisi kita secara legal ground atau secara hukum sah atau tidak jadi anak. Makanya malam hari ini saya memastikan semua di sini benar-benar sah jadi anak, sehingga apa yang kau doakan besar kuasanya. Amin. Kembali lagi sebelum kita masuk ke dalam legal ground ini. Seringkali kita berkata tentang iman, doa dengan iman. Jadi ayat 15 tadi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Seringkali kita berpikir, kamu sedang apa? Aku sedang beriman, gitu kan? Sering ada yang kayak gitu. Sudah punya rumah, sedang beriman. Gitu kan? Seringkali kita dengar kata iman, tapi kita nggak tahu apa iman sesungguhnya. Saya kasih tahu seperti ini. Iman adalah sebuah modal di mana kita melangkah di dalam sesuatu yang belum kita mengerti, bahkan belum kita pahami, bahkan kita nggak ngerti. Itu iman. Kalau kita melangkah tahu tujuannya, itu bukan iman. Setuju? Jadi iman itu adalah sesuatu modal buat kita melangkah ke dalam sesuatu yang belum kita mengerti, belum kita lihat, dan belum pasti. Kayak Abraham ketika disuruh ke tanah perjanjian, dia nggak ngerti tujuan kemana. Dia hanya percaya dengan iman akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya Roma 10 ayat 17 berkata apa? Masih ingat? Roma 10 ayat 17. Halo? Oke, coba buka Roma 10 ayat 17. Nanti kita akan sambungkan ke tentang terima kasih. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata jadi adalah sebuah kesimpulan atau sebuah konklusi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Arti ada dua kata yang diulang, artinya sangat penting. Pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa King James berkata, iman timbul dari hearing, atau hearing itu dalam bahasa Inggrisnya continuous tense, sedang mendengar. Artinya sesuatu tindakan di mana apa yang kita dengar setiap hari itu jadi iman. Jadi seringkali ada dua suara yang sering kita dengar. Mungkin suara yang lain atau suara firman Tuhan. Makanya next selanjutnya saya akan lihat. Lihatkan slide yang selanjutnya. Ada suara lain. Next. Satu lagi. Nah, ini. Ada gambar di telinga, dan ada kayak gambar, istilahnya ilustrasi setan. Dia mendakwa kita setiap hari. Dan nama itu namanya roh filosofis. Roh filosofis itu adalah roh yang pertama kali muncul di Kejadian. Coba lihat next selanjutnya. Apa next sebelumnya? Sebelumnya, oke. Sebelumnya, oke. Kita mulai dari penciptaan. Roh filosofis muncul di sini ketika Tuhan dengan kata-katanya, Dia mampu menciptakan ini dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Yang pertama adalah terang dan gelap terjadi. Dengan apa? Firman-Nya.
Jadi perkataannya itu penuh kuasa waktu itu Tuhan, sampai sekarang berkuasa. Jadi dimulai di Yohanes 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Ketika firman itu diucapkan, jadi berkuasa, jadi terang. Hari kedua, jadilah langit cakrawala. Hari ketiga, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Hanya perkataan diucapkan berkuasa. Itu Tuhan kita. Sampai hari keempat, terjadi tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada semuanya. Bahkan hari kelima ada ikan di laut, burung di udara. Sampai hari keenam, apa? Hewan dan manusia diciptakan. Dimulai dari perkataan, dari firman Tuhan, terjadi sebuah penciptaan yang luar biasa. Dan selanjutnya, akhirnya terjadi pemberontakan di Taman Eden. Ada seekor ular yang muncul di situ untuk membuat firman Tuhan yang disampaikan buat Adam dan Hawa dibelokkan. Itu pertama kali roh filosofis muncul di situ. Jadi firman Tuhan ketika disampaikan, seringkali ketika masuk ke telinga saudara, ada pembisikan yang membuat mungkin roh yang lain atau suara yang lain berkata, itu tidak buat kamu. Kamu nggak mungkin diselamatkan. Atau mungkin engkau nggak mungkin jadi orang pintar. Kau lihat orang tuamu, hanya mungkin pekerja kasar, mungkin hanya buruh panggul di pasar. Gak mungkin kau jadi orang yang luar biasa. Gak mungkin kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Itu bagi hamba Tuhan yang besar. Kamu siapa? Kamu orang desa. Itu suara lain yang mendakwa kita siang malam, supaya kita ketika berdoa tidak pakai iman. Kita berdoa tapi nggak yakin bahwa itu akan terjadi. Karena ada suara lain, terjadi suatu pemberontakan di Taman Eden, dan itu sampai sekarang mengikat anak-anak Tuhan. Karena nggak tahu. Berdoa, tapi dalam hatinya nggak yakin apa yang dia doakan pasti terjadi. Itulah makanya malam hari saya akan lebih keras untuk supaya roh filosofis ini keluar dari pikiran kita, sehingga doa-doa kita doa-doa yang berdampak dan berkuasa. Akhirnya dari pemberontakan ini timbul dosa. Dosa yang membuat terpisahnya antara Tuhan dan manusia. Di dalam Yesaya 59 berkata, yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan adalah segala dosamu. Jadi kita boleh koreksi. Apakah masih ada dosa-dosa yang membuat kita penghalang doa itu? Dimulai di Taman Eden, karena hukum itu terjadi keturunan ketiga dan keempat. Ketika keempat belum selesai, dia akan berulang-ulang. Ada pasal berlapis di situ. Ketika pemberontakan pertama tidak ada pembunuhan, muncul Kain, terjadi pembunuhan dan pembunuhan pertama di situ. Dosa terus berbuah, bahkan sampai pembunuhan, perzinahan, pencurian, kebohongan hanya dimulai dari pemberontakan di Taman Eden. Kita harus pahami itu. Saya agak keras di malam hari ini supaya kita mendapatkan makanan yang nanti bisa kita cerna dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, kita kembali lagi di situ. Makanya sampai saat ini ada kutuk-kutuk yang masih mengikat anak-anak Tuhan. Karena gini, seringkali gereja hanya mencari titik aman. Engkau percaya Yesus Kristus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, engkau pindah dari neraka ke surga. Hanya engkau bebas dari neraka, selesai. Tapi seringkali tidak masuk dalam sebuah pemuritan yang lebih dalam, supaya setiap ikatan, setiap kesalahan dibongkar, sehingga anak-anak Tuhan jadi tampil jadi orang-orang yang kudus, dibenarkan. Makanya orang benar dalam bahasa aslinya tadi saya lihat di kamus bahwa ada namanya diakios. Diakios itu lebih kepada pembenaran. Dalam Injil kasih karunia, ketika Yesus Kristus disalib, kita dibenarkan oleh darahnya yang kudus. Amin. Diakosis, pembenaran. Tapi kalau diakios itu orang yang benar. Artinya kalau kita jadi orang benar, ada orang yang berada di dalam Kristus. Orang di dalam Kristus, keinginan daging sudah lenyap, tinggal keinginan roh. Jadi kalau kita doa tapi dengan keinginan daging, itu nggak di dalam Kristus, makanya doa kita nggak dijawab.
Orang yang benar selalu sepadan dengan surga, keinginan roh yang keluar, bukan lagi daging. Sebab tadi lagu berkata bahwa engkau gak perlu khawatir, burung udara dipelihara oleh Tuhan. Kau gak perlu khawatir apa yang kau sendak, kau makan, kau minum, kau pakai, itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Gitu kan ayatnya. Tapi Bapamu di surga tahu kamu membutuhkannya itu. Ketika saya tahu ayat itu, saya mulai sepenuh waktu melayani Tuhan. Saya tidak lagi ragu akan masa depan anak-anak. Saya tidak ragu dengan cara bayar SPP anak-anak yang lebih dari UMR Solo. Dan setiap kali saya diundang dimanapun, saya nggak terima amplop. Ketika amplop saya kembalikan, saya hanya percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Tahu-tahu anak-anak kelas 5. Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan dimulai dari dibenarkan secara roh, sehingga apa yang kita doakan berkuasa. Tahun lalu kami Desember ke NTT, ada undangan di sana. Ditelepon bahwa ada KKR pemuda seluruh NTT, tapi di pedalaman. Dia telepon anak-anak muda, boleh pelayanan di kami, tapi maaf, akomodasi bayar sendiri. Baru saya mikir, saya searching di Traveloka, ternyata untuk 4 orang, istri sama anak 2, lebih dari itu. Biaya mahal, lebih murah ke Singapura daripada ke daerah timur, gitu kan? Benar-benar mahal. Terus kami berdoa hampir seminggu, tunggu damai sejahtera. Kalau Tuhan ngomong iya, kita berangkat. Oke, saya telepon kembali, ya kami berangkat. Belum ada uang di situ. Apa yang terjadi? Kami berdoa, Tuhan, kami mau ke NTT, ini adalah tugas surga. Dan kami tidak ada bayangan untuk membeli tiket ini. Doa orang benar besar kuasa. Jadi saya mencoba untuk ketika menyampaikan firman Tuhan adalah bukan nasihat, tapi kami menghidupi firman itu. Kami berdoa berempat, kami tidak tahu caranya. Tahu-tahu, jadi gini, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita jadi orang benar, doa itu terkoneksi dengan surga. Surga mengkoneksikan kebutuhanmu dengan siapapun. Makanya sangat terkutuk kalau kita mengandalkan manusia. Contoh nih, kita butuh sesuatu, kita ngomong sama orang, cerita-cerita, kita lagi menderita, kita lagi terpuruk, boleh nggak pinjam uangnya? Itu mengandalkan manusia. Oke, jangan berhutang. Itu mengandalkan manusia. Saya mau kasih tahu, doa itu terkoneksi dengan surga. Urusan surga menjadikan beban itu buat siapapun. Bukan pemberi, mungkin dari hikmat, dikasih hikmat dalam pekerjaanmu. Biasanya kamu sekian, atau ada hikmat luar biasa menghasilkan sekian. Karena surga nggak mencetak uang, setuju? Surga nggak mencetak uang. Itu uang tuh milik dunia. Surga berikan hikmat untuk meraih itu. Jadi hati-hati ya, jangan ada bank surga, nggak ada bank surga. Uang buatan manusia, tapi Tuhan kasih hikmat. Apa yang terjadi? Kami dipertemukan dengan orang yang butuh pekerjaan, rumahnya lagi bocor, dia butuh kanopi. Terus dia ngomong, punya kenalan nggak yang bisa kanopi? Oh punya, adik saya punya, dia solo kanopi. Akhirnya dipertemukan. Dari kanopi itu meremen dari satu rumah. Akhirnya proyek itu hampir ratusan juta. Udah kerjain aja gitu. Kami nggak tahu. Tahu-tahu selesai dia kabari saya. Ini ada sesuatu buat kamu. Pas buat beli tiket. Jadi kami ngajari anak-anak bahwa ketika kita punya kebutuhan, jangan pernah berharap sama manusia, berharap sama bank apalagi. Itu cara dunia, cara surga. Dengan doamu kau terkoneksi dengan surga. Surga yang membuat kebutuhan itu dikasih ke siapapun. Banyak hal yang terjadi. Simbol ada yang terakhir. Kita terakhir. Ada gambar yang menarik. Ini jadi tugu peringatan kami bahwa dia Jehovah Jireh. Ini apa? Gambar apa? Apel. Itu tahun 2018 ketika kami sedang di Jakarta, di pelarian kami, di proses Tuhan. Kami secara keuangan tidak ada. Anak nomor 2 ngomong gini, jadi aku pengen apel merah. Terus saya bilang, gak ada alokasi untuk beli, kita makan aja susah.
Bahkan kami dalam posisi 3 hari cuma makan nasi sama sambal pernah. Cuma 2 kali 1 kontrakan, dan nggak pernah telepon orang rumah, dan berharap sama Tuhan. Akhirnya si kecil ini masih umur 4 tahun waktu itu. Dia ambil gambar, itu gambar buku TK yang dikirim dari Solo. Dia mulai cari pewarna, mulai mewarnai. Sudah selesai, kami dikumpulkan, yuk kita berdoa. Dia berdoa nih, dalam nama Tuhan Yesus jadi apa benar. Saya nangis, saudara. Kok imannya seperti itu? Bilang amin, sesuai imanmu. Doa itu mengkoneksikan surga dengan kebutuhan dia, sebab kita anak. Beberapa menit kemudian handphone saya berdering. Saya angkat, ternyata teman gereja. Pak Yohan, nanti sore datang ke rumahku ya. Ada sesuatu buat ibu dia. Siap. Jam 5:30 kalau saya ke rumahnya, ketika kami buka gerbang, ada 1 kresek apel merah. Kita belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Akhirnya itu saya foto, itu 27 April 2012. Itu tubuh peringatan kami ketika saya melihat gambar itu. Saya melihat bahwa dia Jehovah Jireh, dia Tuhan yang menyediakan. Jadi ada sebuah peristiwa bikin tubuh peringatan kayak Yakub. Ketika dia ketemu dengan Tuhan di rumah Luz, dia bikin tubuh peringatan berupa batu, sehingga di battle itu rumah Tuhan didirikan. Kita perlu tubuh peringatan supaya ketika kita lemah, melihat tubuh peringatan itu, kita ingat bahwa bukan Tuhan ingat kita, tapi kita melihat itu, kita ingat Tuhan bahwa Tuhan punya banyak nama. Dia Jehovah Jireh, kita harus mengalami itu. Dia Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan, kita harus mengalami itu juga. Jadi setiap nama-nama Tuhan, anak Tuhan perlu mengalami itu. Makanya saya sering ajari kepada anak-anak bahwa setiap kebutuhanmu koneksikan dengan surga, sebab kau orang benar. Doa orang benar kalau yakin didoakan sangat besar kuasanya. Masa membagikan di sore hari ini, saya mengajak saudara supaya mengkoreksi posisi kita benar-benar sah nggak jadi anak. Sebab banyak dalam pengalaman pelayanan kami, banyak orang yang sudah pelayanan bertahun-tahun, ternyata masih ada ikatan-ikatan yang bahkan dan dia sempat setelah kami selesai pembicaraan dia WA, sebenarnya tadi aku mau ngomong mau pinjam uang. Saya bilang gini, saya nggak bisa kasih uang, saya mau cuma kasih caranya bagaimana untuk kamu mendapatkan itu. Sebab kita utusan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang ngutus yang bertanggung jawab. Saya bilang gini, yuk kita selesaikan dari awal di Taman Eden. Terjadi pemberontakan pertama dan kita keturunannya. Setiap perjanjian yang diikatkan oleh nenek moyang kita akan terjadi sebuah terus berlangsung. Saya punya nenek moyang adalah kejawen penyembah berhala. Dan banyak perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang saya, nggak tahu perjanjiannya apa. Tapi kalau namanya perjanjian itu ketika orang tua ini meninggal, dia akan turun ke anaknya. Setan itu ketika ditinggalkan oleh inangnya, dia akan cari inang yang baru. Mau nggak mau, percaya atau tidak percaya, ada dosa pasif yang terus mengikuti kita, mendakwa kita siang dan malam. Seringkali nggak diajarkan di gereja bahwa banyak celah-celah yang menjadikan tadi, ada gambar tadi, mendakwa kita siang dan malam. Sehingga ketika berkat turun, setan ngomong, dia masih ada celah yang aku dakwa di bidang keuangan. Meskipun kita orang Kristen bertahun-tahun, kalau kita nggak pernah melakukan pelepasan di bidang perjanjian ini, perjanjian akan turun-temurun. Tetelestai ngomongnya sudah selesai. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga dia menaruhkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Artinya, keselamatan buat semua orang, hanya bagi yang percaya. Itu dapat surga, saudara. Gampang kan? Itu kabar baik, Injil kerajaan surga. Tapi seringkali kita lupa, ketika kita sudah masuk dalam kerajaan surga, ada namanya pemuritan.
ada namanya pembenaran, adanya proses pengudusan, di mana kita ikatan-ikatan di masa lalu harus diselesaikan. Saya sering bilang ada perbandingan antara Petrus dan anak Skewa. Saya pernah ngomong ini. Jadi kalau Petrus dia sudah dibenarkan, proses pemuritan bersih semuanya, dia cuma ngomong aja berkuasa. Emas perak nggak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalanlah. Penuh kuasa. Doa adalah perkataan. Jadi kalau kita berdoa nggak berkuasa, bukan firman Tuhan yang salah, kita yang salah. Mulai koreksi. Setuju? Saya ulangi. Kalau doa kita nggak berkuasa, yang terjadi adalah analoginya. Kita buka lagi ayatnya, Yakobus 5. Kita belajar analogi. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Ya, nih. Doa orang yang benar bila dia yakin didoakan sangat. Kita analoginya. Kalau tidak ada kuasanya berarti kita bukan orang. Setuju? Firman Tuhan ya dan amin. Jadi kalau kita doa nggak berkuasa, coba koreksi. Kita doa, kita orang benar atau enggak? Ini agak keras, saudara. Jangan sampai saudara nggak kebagian di surga gara-gara nggak pernah ngalami fasilitas surga. Jadi ini firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita berdoa nggak ada kuasanya, jadi kita bukan orang benar. Makanya malam hari ini kita koreksi supaya kita jadi orang yang benar, diakios. Banyak pengalaman kami ketika kami berdoa dalam pelayanan kami. Kami pernah membuka sebuah lahan penginjilan di sebuah dekat ring road waktu itu. Ada orang yang bawa krek waktu dia lumpuh. Dan waktu kebaktian, istri saya mulai bangkit bahwa yuk kita tunjukkan bahwa Tuhan kita masih punya Tuhan yang membuat mujizat. Ketika ngomong bangkit, kami mencoba untuk doa dengan iman. Apa yang terjadi? Dia lepas kreknya, dia jalan waktu itu. Amin. Apa yang terjadi? Ya kita belajar bahwa mulai di hal yang kecil, mungkin belum pelayanan, dari dalam keluarga aja. Mulai bahwa percaya bahwa Tuhanmu Tuhan yang berkuasa. Angkat tangan siapa yang masih berutang? Angkat tangan. Angkat tangan masih berutang. Enggak usah malu. Siapa yang masih punya hutang? Masih punya. Bukan salah Tuhan, bukan salah firman Tuhan. Kita diperhadapkan dua suara. Yang satu ngomong percaya Tuhan, yang satu ngomong kan nggak apa-apa kamu bisnis, modal usaha nggak apa-apa dari bank, gitu kan? Yang satu ngomong jangan kau berharap bahwa Tuhan yang luar biasa. Satunya ngomong mosok sih, gitu kan? Masih banyak pendakwa. Padahal kalau kita berbuat Tuhan aku berdoa supaya aku nggak punya hutang lagi sebab Tuhanku Tuhan yang maha kuasa. Bisa nggak? Tapi seringkali doa kita nggak berkuasa, akhirnya kita jadi hal yang wajar, padahal ini salah kira. Saya mau bukakan sedikit bahwa masih ada banyak roh filosofis yang ada dalam pikiran kita yang perlu kita keluarkan. Kalau boleh malam hari ini kita selesaikan. Mungkin ini agak keras saudara, tapi saya rindu pengalaman ini saya mau bagikan buat teman-teman, buat saudara terkasih. Yuk kita selesaikan malam hari ini. Tamanya dan selesai. Yesus sudah sangat-sangat menunggu. Aku sudah terpaku di kayu salib, darahku tercurah, aku pun bangkit buat engkau. Tinggal kamu ngaku. Ayat ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini ayat bukan untuk orang yang di luar gereja. Ini ayat di dalam gereja. Kenapa masih selalu mengaku dosa? Karena dosa itu menjadi penghalang doamu. Kau mungkin sudah mengakui dosa-dosa aktif yang kamu lakukan. Mungkin kemarin kamu mencuri, kamu minta ampun. Kemarin kamu berbohong, kamu berdoa minta ampun. Seringkali kita masih lupa ada dosa pasif yang mengikuti kita dari nenek moyang kita. Kenapa saya masih bilang kayak gitu? Saya cerita lagi, mungkin tahun kemarin saya sudah cerita. Saya bisnismen waktu itu, dan saya selalu bagus dalam usaha. Saya menata rapi keuangan saya,
Tapi ada titik tertentu, tahu-tahu langsung hitungan hari. Saya usaha ini bagus, bisa beli mobil, bisa beli rumah, hitungan minggu habis. Saya pikir apa yang salah? Saya buka usaha baru lagi, saya punya ide, saya sampaikan kepada rekan-rekan, saya kalkulasi, bagus nih 1 tahun saya bisa beli mobil lagi. Berhasil, tapi lagi. Mulai lagi, saya punya usaha baru lagi. Akhirnya saya masuk kuliah teologi ketemu Pak Iwas waktu itu. Lagi 1,5 M. Tuhan, apa sih salahku? Aku udah berdoa, bahkan aku udah sekolah teologi, tapi tetap hancur juga. Ternyata saudara, ada pola-pola kutuk, ada pola-pola celah yang diturunkan dari orang tua saya, meskipun kami sudah Kristen. Dan celah itu yang membuat pendakwa itu menjadi pendakwa ketika berkat turun, dia masih punya perjanjian dengan aku, dia harus bangkrut juga. Dan Kristus itu sangat tunduk dengan hukum. Kenapa? Ketika penciptaan pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia bisa aja tinggalkan bumi ini, saya buka bumi yang baru, bisa kan? Tapi dia taat hukum. Gara-gara satu orang berbuat dosa, harus ada keturunan dari perempuan ini menjadi juru selamat. Sama, ketika menjadi orang Kristen, firman Tuhan ini buat kita semuanya hak kita. Tapi kalau masih ada celah untuk mendakwa, ketika berkat turun, setan ngomong di hadapan Tuhan, dia masih punya ikatan dengan aku, berkat yang diturunkan, takut juga. Ketika saya sudah tahu dengan kebenaran ini, saya mulai. Dan saya dilayani, puji Tuhan, beliau ada di belakang itu, saya undang. Dan yang terjadi adalah, yaudah, ternyata Tuhan singkapkan banyak sekali perjanjian-perjanjian nenek moyang saya yang masih mengikat saya. Simpel analoginya, saya ngaku Tuhan sebagai juru selamat, dapat surga. Hal yang sama ketika saya mengaku dosa, kutuk dipatahkan. Yesus cuma nunggu waktu di mana kamu mengaku dosamu. Dia seperti pembela. Saya saat ini pelayanan di hutan. Kemarin Pak Iwas juga melayani di hutan, tentang Solo, Boyolali, Wonogiri, Semarang. Dan saya tahu proses hukum itu namanya BAP. Jadi ketika orang salah masuk kantor polisi, dia BAP. Siapa kamu, namanya, kesalahannya apa, bagaimana, dengan siapa, detail kronologisnya. Supaya ketika BAP itu selesai dibaca oleh jaksa, dibaca oleh hakim, dibaca oleh penuntut umum, detail dia akan tahu. Sama halnya analoginya. Kita ngaku dengan kronologis semua detail kesalahan di hadapan pembelamu. Ketika pendakwa Wahyu bilang, pendakwa siang dan malam, dia membenarkan kita, dia maju berperan bagi kita, sehingga tuduhan itu datang pada Yesus, tetelestai sudah selesai. Jadi intinya, tunggu mengaku dosa. Itu aja sebenarnya. Dan dimulai kutuk pertama kali di Taman Eden. Ini harus dibereskan. Karena kutuk pertama kali muncul adalah, engkau akan susah payah mencari rezeki. Siapa yang sekarang masih susah payah mencari rezeki, angkat tangan. Halo. Nggak usah. Satu. Saya ulangi, siapa yang sekarang susah payah mencari rezeki, angkat tangan. Kok nggak ada yang ngaku? 1, 2. Yang lain tidak ya? Tidak semuanya. Saya harus keras mengatakan, kalau kita masih susah payah mencari rezeki, kita di bawah kutuk. Loh, katanya sudah kutuk ditanggung kayu salib sudah selesai. Iya, kutuk selesai bagi siapa yang mau mengaku. Simpel kan? Kasih buat semua orang, bagi siapa yang percaya. Kita dapat kasih karunia. Tapi kutuk juga selesai ketika kamu mengaku dosa di bagian mana. Karena setan juga pintar. Rohnya nanti buat di surga nggak apa-apa. Tapi waktu di dunia, yang masih ada kesempatan untuk mendakwa supaya kau bisa murtad, meninggalkan Tuhan. Makanya dalam pemuritan itu bukannya sekedar kita membahas Alkitab, tapi menutup celah-celah supaya pendakwa datang, kita lolos di dakwaan itu. Karena Yesus sudah menanggungnya, dia milikku, kalau nggak lagi mendakwa, selesai sudah. Jadi seringkali kita kehilangan ini loh, mengaku dosa.
Mungkin ini hal yang ditinggalkan oleh gereja-gereja. Seringkali gereja hanya mengomongkan tentang kekayaan, tentang kasih karunia, tentang kesembuhan, tentang apa. Tapi seringkali gereja sangat minim membahas tentang namanya dosa. Makanya seringkali, karena kemarin 2 tahun yang lalu saya ngomong di sini bahwa kasih karunia dan kebenaran adalah mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kau hidup dalam kasih karunia, kau harus hidup dalam kebenaran. Kasih karunia kamu diselamatkan, kebenarannya adalah jangan berbuat dosa lagi. Kayak perempuan itu. Kasih karunia adalah kamu diselamatkan. Kebenarannya, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Seringkali sangat kebablasan orang yang menerima kasih karunia, tapi enjoy-enjoy aku berbuat dosa lagi. Nanti aku minta ampun sama Tuhan, selesai. Padahal ada kasih karunia bukan atau, dan kebenaran. Seringkali cuma menerima kasih karunia tapi nggak menerima kebenaran. Kebenaran di Alkitab ada keinginan daging, ada keinginan roh. Kita bukan di Galatia 5. Kita akan selesai dan kita akan praktek. Galatia pasal 5. Ayat 16. Sudah ketemu? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Terus, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, masih banyak. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam, ngeri banget. Orang seringkali berdoa dalam keinginan dagingnya. Orang yang benar selalu setara dengan surga, keinginan roh selalu. Makanya orang yang hidup dalam roh selalu tujuannya adalah memberitakan Injil kasih karunia, mengabarkan kabar baik. Bayangkan kalau kita semuanya doa orang benar, punya hati mengabarkan kabar baik, saya yakin dalam hitungan bulan sudah penuh sesak. Kenapa kita nggak punya hasrat itu? Karena kita masih memikirkan hal-hal yang dunia, masih uangnya kurang, masih khawatir, masih nggak tahu masa depannya, tiap hari disibukkan pekerjaan, nggak pernah melihat ada sesuatu yang lebih besar. Karena kita diselamatkan, kita perlu orang lain pun juga diselamatkan. Sehingga hasrat mencari orang yang hilang itu tidak ada. Itulah mekanisme dunia membuat kita harus bekerja keras sehingga kita kehilangan waktu untuk memberitakan kabar baik. Setuju? Ada yang sibuk dengan pekerjaannya katanya, dari pagi sampai malam cari uang kemana-mana. Kita menghilangkan kabar baik sehingga ini Desember, angkat tangan. Berapa jiwa yang sudah kau bawa? Halo, ini agak keras nih. Ini udah tanggal berapa yang mau Desember? Yuk, masih ada 1 bulan. Ketika dia lahir, persembahkanlah jiwa buat dia. Ada yang tanya, lah Pak Yohan gimana? Ketika saya berdoa, Tuhan koneksikan dengan orang-orang yang butuh engkau. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan juga. Karena kita nggak pernah berdoa kayak gitu ya, karena berdoa Tuhan berkati hari ini, biar diberkati Tuhan, tapi nggak pernah jiwa-jiwa. Apa yang terjadi? Kita hanya terfokus dengan keinginan daging. Keinginan roh selalu tentang kabarkanlah kabar baik. Ini demi saya menasihatkan supaya kalau saya undang lagi, ini sudah penuh sesak. Amin. Amin.
hasratnya harus kembali lagi. Bayangkan kalau setiap orang mengalami Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang membangun. Di translator lain bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan cerita Yesus. Ngerti ya? Orang yang pendarahan 12 tahun kok sampai bilang asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia dengar cerita dari orang lain. Mungkin yang ngomong itu nggak ngerti, tapi lihatlah, dia nggak tahu dari mana. Kesaksian kita mungkin nggak berpengaruh, tapi ada 1-2 orang telinga yang mendengar, itu mungkin berpengaruh. Mulailah bersaksi. Bersaksi dari mana? Mulai alami Tuhan. Seringkali Tuhan bukan peristiwa yang masa lalu, yang kemarin-kemarin, supaya kesaksian kami yang baru. Masalah ekonomi, karena ini seringkali kita masalah ekonomi. Saya nggak pernah mikir masalah pekerjaan saya. Sekarang pekerjaan nomor 2. Saya nggak pernah mikir lagi. Tahu-tahu saya dikagetkan dengan berita. Saya ditelepon sama seseorang, dan dia telepon saya, Pak Yohan, saya mau kerjasama lagi. Yuk, oke, kerjasama. Terus saya mau investkan dana. Berapa Pak? Bentar ya. Dia telepon anaknya di Amerika. Dia kirim $100.000 akhir saya. Wow, itu dana yang besar bagi saya. Ketika saya sudah membuat prioritas bahwa Tuhan segalanya, Dia akan membuat pekerjaan kita tuh menjadi karena kita fokus sama Tuhan, Dia akan pelancar setiap waktu juga. Dia bilang gini, ini baru tahap pertama Pak Yohan. Besoknya saya akan kirim lagi lebih besar lagi. Bayangkan itu. Dan saya menikmati dari yang Dia lakukan dalam bentuk dolar ke rekening kami. Kami berpikir semuanya dimulai dari metanoia, Roma 12, pembaharuan budi. Semuanya bermula dari pikiran kita. Di pikiran kita ada roh filosofis, itu yang harus kita lepaskan dulu, sehingga setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya kaget, ternyata doa orang benar besar kuasa itu baru hal ekonomi, bukan di yang lain. Bahkan dalam hal-hal mujizat pun, kesembuhan apapun itu hanya hal yang biasa. Yang saya mau bagikan di malam hari ini, orang benar dimulai dari engkau menyelesaikan pertama kali pemberontakan di Taman Eden. Dan saya mau buat challenge buat Bapak Ibu Saudara, bagi yang mau untuk dilepaskan ini, lihat beberapa bulan ke depan, pendakwa itu sudah nggak lagi bergaul di telingamu, dan ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Mau nggak? Mungkin tidak hal yang familiar kayak gini, kok mengaku dosa ya. Tapi itu yang kami alami dalam keluarga kami. Ketika kami selesaikan itu semua, untuk selesai, masalah dunia juga selesai juga. Siapa yang mau angkat tangan? Boleh Pak Yosef? Boleh. Oke. Siapa yang mau dilepaskan dari roh filosofis? Boleh buka tadi. Di dalam Wahyu, ini ayat terakhir. Masih ada? Wahyu 12 ayat 10. Kita mau buat bungkam pendakwa-pendakwa kita dengan pengakuan kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka. Di malam hari ini kita selesaikan pendakwa ini. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan masih ada dalam pikiran Bapak Ibu, masih ada yang menentang, berarti ada suara lain yang perlu dikeluarkan. Kita dimulai dari Taman Eden. Yang mau boleh angkat tangan. Yang mau pelepasan giro filosofis mau angkat tangan. Oh, masih
mau berkatnya tapi nggak mau actionnya. Ada yang mau? Kalau mau angkat tangan, saya minta perwakilan aja nggak apa kalau dia mau. Kita mau survei aja. Nanti Pak Iwas sebagai orang yang melihat. Ini hanya sekedar metode. Kalau pelepasan di masa lalu adalah kita menengking. Dalam nama Yesus keluar frontal dari pihak ketiga kepada pihak yang kedua, ditengking dalam nama Yesus keluar. Tapi metode yang sedang kami kembangkan adalah saya sebagai kohen, sebagai imam, Bapak Ibu pihak kedua, Tuhan pihak pertama, saya temukan dengan Tuhan. Kamu ngaku sendiri pada Tuhan Yesus, engkau yang mengeluarkan sendiri, engkau yang sadar mengeluarkan. Lebih smooth ketimbang ditengking-tengking itu, capek gitu ya. Jadi metodenya kita lebih smooth, kau mengeluarkan sendiri. Karena ini sebuah praktek iman di mana ketika mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat selesai, ini sama, kau mengaku di bagian itu untuk taman Eden selesai, sehingga kau tidak lagi susah payah mencari rezeki. Amin. Udah ada praktek hidupnya loh. Sekarang saya berpikir bahwa uang yang ngejar saya, bukan saya ngejar uang. Sehingga pikiran kita adalah the kingdom, kerajaan. Seperti tahun yang lalu saya ajarkan ada budaya baru on the kingdom, kerajaan. Yang mau jadi sampel boleh maju ke depan. Sampel di nama Tuhan. Oke, ada lagi? 2. Oke. Kita mundur dulu, supaya. Oke, ada lagi yang mau menjadi saksi? 3. Ada lagi yang lain? Yang laki-laki nggak mau, tetap mau susah payah nih mencari rezeki. Ayo. Ini fasilitas surga yang seringkali anak-anak Tuhan nggak ambil itu. Jadi contohnya kalau bapak kita punya mobil, kita mau pergi, kita pilih jalan kaki. Seharusnya ada mobil. Contoh fasilitas bahasa roh untuk kita berkoneksi dengan surga tanpa halangan. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita, tapi ternyata ada fasilitas bahasa roh. Gak masalah kita pakai atau tidak masalah. Kita masuk surga. Tapi di bumi ini loh, seringkali kita berpikir tentang masalah keuangan sehingga kerajaan surga di nomor 2. Hanya 2. Ini challenge dan tantangan. Ada yang lain, bapak-bapak masih mau mencari rezeki yang susah payah? Halo? Ada? Oke, 3. Mengapa anak muda? Ada yang lain? Sebelum saya akan mulai. Halo. The last challenge. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Oke. 5. Puji Tuhan. Akhirnya banyak juga. Puji Tuhan.